Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Tertia Ramadhani dari Hukum Tata Negara 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tetapi jelas mengenai salah satu kebijakan pemerintah yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang terkait penghapusan kelas-kelas BPJS Kesehatan. Kalau dulu BPJS ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang pemerintah mulai menggantinya, menghapus sistem tersebut dan menggantinya menjadi kelas rawat inap standar atau disingkat menjadi KRIS. Jadi, kedepannya fasilitas kamar rawat inap itu akan diseragamkan, mulai dari jumlah tempat tidur, ventilasi, bahkan kamar mandi, dan sebagainya. Nah, supaya kita bisa melihat ini dari sudut pandang Islam, maka saya akan menganalisis kebijakan ini menggunakan salah satu kaidah fiqhiyah yang paling populer atau yang paling sering kita dengar. Salah satunya yaitu ad-dararu yuzal. Salah satu kaidah fiqhiyah yang saya pakai dalam analisis ini yaitu ad-dararu yuzal, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Jadi, kaidah ini itu didasarkan kepada prinsip untuk menghilangkan segala bentuk kesulitan atau kerusakan yang menimpa seseorang atau masyarakat, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang akan saya sampaikan pada materi selanjutnya. Jadi, kaidah fiqhiyah ini ad-dararu yuzal sering dipakai ulama untuk menilai kebijakan publik, yang artinya jika ada sesuatu yang menimbulkan bahaya atau kerugian atau memberatkan masyarakat, maka hal itu harus dihilangkan atau harus dicegah. Nah, kaidah ini sejalan juga dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa syariat selalu mengarah kepada kemudahan dan menghilangkan suatu kesulitan. Nah, sejalan juga dengan dalil Nabi. Nabi SAW bersabda, La dororo wala dirar, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini tuh sudah sangat jelas menjelaskan segala sesuatu yang menyebabkan mudarat harus dihilangkan. Nah, sekarang kita hubungkan ke dalam kebijakan BPJS. Jadi teman-teman ini ya beritanya ya. Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan resmi diganti. Kebijakan KRIS membuka sekat sosial. Jadi sebelum kita masuk ke menghubungkan antara kebijakan BPJS atau kebijakan pemerintah dengan kaidah fiqhiyah. Jadi kita lihat dulu beritanya ini. Jadi ini ya teman-teman beritanya. Pada web tempo.co Jakarta. Jadi pemerintah berencana menerapkan kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada Senin tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Namun, implementasi sistem pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan itu akan mundur hingga akhir tahun. Nah, ini selanjutnya. Jadi, kendati menghadapi kendala berupa pemenuhan kriteria KRIS oleh sejumlah rumah sakit, ia mengungkap bahwa pihaknya sedang dalam proses finalisasi Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Dia menyatakan akan berupaya mengejar target menyelesaikan hambatan dalam program penerapan KRIS. Kalau kami mau kejar 90%
selesai, kami usulkan yang dari Juni diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2025. Karena seperti data yang tadi kami lihat, harusnya 90% itu selesai di tahun 2025, ujarnya. Oke teman-teman, sekarang kita hubungkan ke kebijakan BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu maslahat yang ingin dicapai oleh pemerintah, meliputi pemerataan fasilitas kesehatan, mengurangi diskriminasi kelas, menjamin keadilan layanan, serta standar rawat inap yang lebih layak. Nah, tujuan ini kan sudah jelas memenuhi maqasid syariah, terutama menjaga jiwa atau hifdun naf dan menjaga kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu potensi mudorot yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Yang pertama, iuran berpotensi menjadi lebih tinggi atau naik. Yang kedua, rumah sakit banyak yang belum siap memenuhi standar KRIS. Yang ketiga, pasien yang ingin fasilitas lebih nyaman tidak punya pilihan lagi. Yang keempat, risiko penumpukan pasien. Dan yang terakhir, pelayanan bisa menurun jika ruangnya diseragamkan tanpa menambah kapasitas. Nah, kalau kita memakai kaidah fikhiyah ad-dararu yuzal, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu mudorotnya lebih besar atau tidak, gitu kan? Nah, kalau emang potensi mudorotnya atau potensi kerusakannya lebih besar daripada maslahahnya atau manfaatnya, maka kebijakan tersebut tidak boleh dipaksakan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu prinsip kepemimpinan dalam Islam sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim, yang mana arti dari hadis ini itu pemerintahan itu wajib memastikan bahwa kebijakan apapun tidak menimbulkan bahaya, tidak memberatkan rakyat, dan selalu mengutamakan kemudahan. Nah, jika kebijakan penghapusan kelas dilakukan tanpa kesiapan, maka mudorotnya akan lebih besar daripada maslahahnya. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikhiyah yang telah kita pelajari tadi. Nah, setelah kita analisis, ada beberapa rekomendasi sesuai dengan kaidah fikhiyah agar kebijakan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Hal yang pertama yaitu dilakukan secara bertahap, mengikuti kesiapan atau fasilitas rumah sakit. Terus yang kedua, pemerintah wajib menjamin iuran tidak akan naik secara drastis, sehingga tidak membuat masyarakat keberatan. Terus yang ketiga, harus ada alternatif layanan tambahan bagi pasien yang memang membutuhkan kenyamanan lebih intensif. Terus yang keempat, pengawasan ketat agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan. Dan yang kelima, yaitu sosialisasi jelas agar masyarakat tidak bingung atau tidak panik. Nah, dengan cara ini, ad-dararu yuzal bisa diterapkan, bahayanya atau mudaratnya bisa dicegah, maslahatnya atau manfaatnya bisa tetap berjalan. Nah, sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, penghapusan kelas BPJS Kesehatan ini memang memiliki tujuan yang baik, yaitu pemerataan dan keadilan dalam layanan kesehatan. Akan tetapi, jika kita melihatnya dengan kaidah fikhiyah atau darar yuzal, maka kebijakan ini hanya boleh dilakukan jika potensi kerugian atau mudorot dapat diminimalisir. Nah, Islam sendiri mengajarkan bahwa syariat membawa kepada kemudahan, bukan malah membawa kepada kesulitan. Nah, maka selama kebijakan ini memang dilaksanakan dengan persiapan yang matang, tidak menambah beban masyarakat, dan tetap menghilangkan mudarat, maka kebijakan ini dapat dibenarkan secara syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.